Pertama-tama saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semuanya, dan sekali lagi juga saya mengucapkan terima kasih pada Ato Telbianti yang belum lama sebenarnya, tapi ini menjadi partner setia Arjok yang selalu support penyelenggaraan Arjok maupun program-program kita, tidak hanya di Jogja tapi juga di Bali dan juga ada di Jakarta. Selain itu saya ingin menyampaikan aja bahwa sebelumnya mengucapkan syukur alhamdulillah akhirnya kita sudah memulai kerja dan mengawali kerja Arjok tahun 2022 ini. Kita perlu berefleksi ya dalam penyelenggaraan Arjok di masa-masa sulit semenjak tahun 2020, di mana masa pandemi pertama, tahun pertama yang menghambat jalannya tema tentang Art and Common dan kemudian beralih menjadi Arjok Resilient, lebih tepatnya sebagai penyelenggaraan Arjok tanggap darurat pada saat itu. Dan sebagai pengingat, pada saat itu memang dipersiapkan relatif singkat karena sempat patah arang gitu, sempat ragu-ragu terhadap penyelenggaraan Arjok tahun 2020, dan kemudian mengambil fokus ke Arjok Resilient sebagai bentuk ketahanan kita dalam menghadapi situasi pada saat itu. Dan waktu itu juga Mbak Aiju juga berpartisipasi, dan kami sangat senang akhirnya, walaupun dalam kondisi penuh ketertekanan, keterbatasan tahun 2020, semua teman-teman, baik itu seniman maupun pecinta seni dan masyarakat, tetap mendukung penyelenggaraan Arjok pada saat penuh keterbatasan pada saat itu. Dan kemudian kita sudah kebayang situasinya pada saat itu, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang kemudian tahun 2020 itu adalah satu-satunya event yang mendapatkan izin dan mendapatkan stiker hijau gitu bahwa ini layak dikunjungi, boleh dikunjungi, karena pada saat itu kami dari Arjok meminta restunya dan izinnya dengan sangat untuk memberi kepercayaan pada kami bahwa kami bertekad untuk menjadi pilot project penerapan kebiasaan baru di wilayah penyelenggaraan event seni gitu. Maka kemudian bagaimana sistemnya, bagaimana caranya, mudah-mudahan bisa diterapkan di dalam event-event yang lain pada saat itu. Dan kemudian setelah itu kita menginjak di penyelenggaraan Arjok tahun 2021 yang waktu itu kita sangat optimis ya, sangat optimis. Pandemi di tahun kedua itu lebih longgar gitu ya, karena tahun 2020 itu kan kita mendapatkan izin gitu ya, resmi gitu. Tahun 2021 ternyata kondisi tidak membaik, bahkan cenderung mencekam pada saat itu, dan 1 minggu persis pada saat kita preskon itu kita sudah dibayang-bayangi adanya lockdown atau PPKM, dan itu langsung level 4 dengan masuknya Delta di Indonesia. Dan kita sudah kebayang pada saat itu ya, situasinya sangat tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan event. Dan memang pemerintah mengeluarkan aturan bahwa tidak ada izin satupun dalam penyelenggaraan event ataupun apapun yang menimbulkan keramaian. Sehingga saya dan teman-teman kemudian melobi, karena pada saat itu karya sudah terkumpul, kita juga sudah move on gitu ya, seniman juga move on untuk membuat karya yang seperti Arjok biasanya atau sebelum pandemi, sehingga
keluarlah karya-karya instalasi dan seperti biasanya gitu. Dan yang terjadi adalah memang kemudian tidak mendapatkan izin. Saya melobi kepada Pak Heru sebagai wakil wali kota pada saat itu dan ketua gugus COVID. Oke, kita tidak mendapatkan izin, tetapi tolong direstui. Jadi tidak mendapatkan izin tetapi mendapatkan restu, dan itu sudah cukup. Maka kemudian penerapannya full 100% kita online gitu ya. Jadi walaupun kemudian kita tetap mengundang siapapun yang berani gitu untuk membuat konten di pameran Arjok sebagai bentuk materi untuk pameran online gitu. Jadi dan itu dalam penyelenggaraan 40 hari pada tahun lalu benar-benar karya itu dipublikasikan hanya melalui online. Sehingga mungkin kawan-kawan semuanya atau pecinta seni hanya bisa menikmati karya-karya itu secara online, dan hanya sebagian kecil mereka berani datang untuk melihat pameran Arjok tahun 2021, walaupun kemasannya sudah benar-benar 100% kita persiapkan untuk dikunjungi langsung, berinteraksi langsung dengan karya seni atau karya yang hadir pada saat itu. Dan akhirnya benar-benar sampai selesai PPKM level 4 benar-benar belum selesai gitu. Akhirnya ya kita selesai dengan senyap dengan senyap tanpa ada hiruk pikuk, dan ditutup secara resmi oleh Pak Erick Thohir dan beberapa teman yang dekat saja dan yang berani saja. Tapi yang kita dapatkan adalah sesuatu yang sangat membekas, bahwa kita setidaknya sudah cukup lega telah menandai zaman itu tahun 2021, di mana masa pandemi pada saat yang sangat mencekam gitu, kita berhasil menandai peristiwa itu dengan peristiwa Arjok dan munculnya karya-karya sebagai penanda zaman pada saat itu. Dan itu sangat kami syukurin, dan selanjutnya kita sudah memasuki Arjok tahun 2022. Mudah-mudahan kita lihat semua yang bermasker hanya sekian persen gitu, bukti bahwa kita sudah berani, tidak takut. Semua sudah bisa mengukur kemampuannya sendiri masing-masing. Artinya benar-benar kita sepakat bahwa pandemi mendekati selesai gitu, sudah menjadi endemik, sehingga penyelenggaraan Arjok tahun ini kita pastikan sesuai apa yang disarankan oleh pemerintah. Kita sudah bisa 100% dengan adanya konser-konser yang sudah berlangsung di mana-mana, dan tetap kita mentaati apa yang menjadi anjuran, bahwa walaupun pandemi itu sudah nyaris selesai, tapi kita tetap bisa menjaga diri, protokol kesehatan tetap berlaku, dan mudah-mudahan isu yang ataupun kabar yang beredar di luaran itu sudah tidak membuat kita takut, sehingga penyelenggaraan Arjok tahun 2022 ini kita pastikan bisa dikunjungi oleh publik tanpa ada pembatasan tertentu, sehingga karya-karya yang hadir pada tahun ini yang sudah dibingkai dengan kurasi expanding awareness oleh Mas Agung dan kawan-kawan, ini benar-benar bisa menjawab, bisa memberikan semacam angin ataupun air segar untuk kita semuanya, dan bisa menikmatin ataupun mengapresiasi karya-karya yang hadir, yang tentu nanti kita akan mendengarkan langsung dari Mas Agung, sehingga apa tujuannya tentang tema ini benar-benar kita bisa tersampaikan. Dan
spesialnya adalah saya ingin sampaikan dengan perjuangan yang sangat cukup panjang menurut saya untuk bisa menghadirkan Mbak Iju hadir di tengah-tengah kita, di tengah kesibukannya yang luar biasa atas pameran-pamerannya yang beliau ikuti di luar negeri gitu, sempat menghasilkan atau membuat karya, walaupun sekarang ini juga masih proses, untuk menjadi komision artisnya Arjok yang kemudian akan berada di paling depan, dan mudah-mudahan ini bisa mewakili tema tahun ini, Expanding Awareness, dan semoga ini menjadi sebuah sejarah baru juga buat kita semuanya. Kita bisa menghadirkan karya-karya terbaik setelah 2 tahun mengalami masa pandemi. Mudah-mudahan ini juga merupakan juga bisa menandai sejarah gitu. Setelah pandemi 2 tahun, Arjok ngapain? Setidaknya mudah-mudahan kita bisa saksikan, kita bisa mencari jawabannya nanti di tanggal 7 Juli dan terbuka untuk umum di tanggal 8 besoknya. Penyelenggaraan Arjok akan selama 2 bulan atau 60 hari. Ini adalah waktu yang luar biasa buat kami. Tentu kita membutuhkan stamina yang panjang, yang tangguh di tengah masih tipis-tipis pandemi membayangi kita selama 2 bulan. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya bisa menjaga stamina dan kesehatan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya kira sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir, Bapak Ibu yang mewakili institusinya masing-masing. Terima kasih, selamat mengikuti preskon hari ini. Semoga banyak informasi dan provokasi akan hadir apa di Arjok yang segera akan kita buka, dan mudah-mudahan harapan-harapan kita ya, salah satunya yang akan dibuka oleh Menteri Kemendikbud, mudah-mudahan bisa terlaksana. Sampai hari ini masih belum dapat konfirmasi, tapi sebenarnya kita sudah melihat tanda-tanda bahwa sangat ingin membuka karena temanya sangat-sangat penting buat dunia pendidikan kita dan kebudayaan kita. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan seniman dan juga teman-teman dari Arjok, mohon izin untuk menyampaikan sedikit penjelasan mengenai tema tahun ini ya. Tapi sebelum menginjak pembahasan itu, sebetulnya saya juga ingin flashback sedikit, kilas balik, karena tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Heri bahwa sebetulnya Arjok tahun ini adalah bagian dari satu rangkaian di bawah tema besar yang kami sebut sebagai Arts in Common. Nah, saya di sini mewakili tim kurator, ada Mas Bambang Toko dan Mbak Nilu di belakang, yang sebetulnya sudah merencanakan ini sejak 2018 sebagai satu rangkaian pameran yang punya keterkaitan satu sama lain dari segi tema. Waktu 2019 itu judulnya adalah Common Space. Jadi kami mencoba mengangkat persoalan utamanya, persoalan lingkungan ya, bagaimana seniman-seniman yang tampil pada pameran itu mengangkat kepedulian dan juga perhatian pada persoalan ruang bersama gitu ya, yang tadi juga disampaikan oleh Mas Heri, memang ini fokusnya pada ruang gitu ya, jadi ruang, waktu, dan tahun ini tentang kesadaran. 2020 tadi disampaikan oleh Mas Heri juga, kami tidak meneruskan tema itu karena ada edisi tanggap darurat, kemudian muncul ide tentang resiliensi ya, tentang daya tahan karena masa pandemi itu, mengangkat tema Arjok Resilience. Kemudian 2021 yang sebetulnya ingin meneruskan tema Arts in Common yang bicara soal waktu ya, judulnya Time to Wonder. Itu ternyata juga terhambat, tadi sudah disampaikan oleh Mas Heri. Tapi di sini saya ingin menyampaikan bahwa pengalaman mengelola 3 pameran itu ya, 2019, 2020, 2021 itu sebetulnya pengaruhnya banyak pada edisi tahun ini. Karena 2 tahun itu, 2020-2021 itu kami banyak sekali belajar dari
situasi yang aktual ya, kondisi di mana kita harus bisa tetap optimis gitu ya, punya satu kepercayaan pada kekuatan bersama gitu ya. Dan ini saya kira beririsan dengan apa yang kami rencanakan 2018 itu dengan istilah common. Jadi common ini sebetulnya kaitannya dengan satu ide tentang ruang bersama ya, tentang daya hidup bersama gitu ya, untuk melangkah kemudian menjadi lebih baik. Nah, 2021 itu kita melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak terduga, yang tentu saja tidak kita inginkan begitu ya, yang sebetulnya buat kami menjelaskan situasi yang sedang kita hadapi sekarang gitu ya. Bagaimana pandemi itu pada akhirnya memperlihatkan adanya kesenjangan gitu ya, adanya perbedaan-perbedaan perbedaan akses dan privilege ya, dimana kemudian misalnya terlihat bahwa dalam situasi pandemi yang mengglobal ada negara-negara yang tidak bisa bertahan, ada juga yang bisa, ada yang bisa memproduksi vaksin, ada yang tidak gitu ya. Dan ini memberi inspirasi kami pada penajaman tema tahun ini. Nah, tahun ini kami mengangkat istilah kesadaran ini sebagai mungkin sebuah muara ya. Muara bagaimana menjadikan festival kesenian dan praktek kesenian pada umumnya itu lebih terbuka ya, lebih bisa memberi akses dan juga kesempatan pada mereka yang sebelumnya mungkin tidak punya privilege ya untuk bisa terlibat atau menikmati kesenian dalam konteks festival. Dan itu kemudian membawa kami untuk mengangkat satu ide, atau sebetulnya bukan mengangkat tapi kemudian mencoba mengamplifikasi agenda yang juga banyak belakangan ini dibicarakan sebagai inklusivitas. Jadi kondisi di mana dunia itu seharusnya tidak timpang ya, tidak timpang, dan jargonnya adalah no one left behind gitu. Seharusnya tidak ada yang tertinggal. Nah, dari ide itu kami melihat juga bahwa di medan kesenian sebetulnya di Indonesia gitu ya, perhatian terhadap inklusivitas ini masih sangat minim. Ya, ini kalau kita lihat misalnya di lembaga-lembaga kesenian ataupun kegiatan seperti festival, itu belum memberikan ruang dan kesempatan yang khusus buat mereka yang dianggap bukan bagian dari medan seni ya. Ya, kita harus akui bahwa medan seni ada sisi-sisi di mana elitisme kemudian eksklusivisme itu masih terlihat dengan jelas ya. Dan kami ingin merintis satu pembaharuan dalam konteks Artjok. Saya kira tahun ini kita akan memulai yang nanti kemudian bisa dikembangkan di edisi-edisi berikutnya. Nah, salah satu upaya kami untuk mewujudkan ide ini adalah kemudian dengan mengajak para seniman dan juga aktivis ya, penggerak inklusivitas ya, yang sebetulnya di Jogja juga sudah sangat kuat ya menurut saya dibandingkan dengan kota-kota lain. Di Jogja yang saya tahu, kebetulan di sini ada perwakilan dari Jogja Disability Arts, Mas Butong dan kawan-kawan, yang sudah beberapa tahun belakangan ini menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kesenian untuk teman-teman difabel, yang sebetulnya satu gebrakan juga ya. Misalnya tahun lalu ada sebuah bienal khusus seniman-seniman difabel, dan kami mencoba kemudian belajar dari teman-teman ini untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan ini ke dalam festival Artjok gitu. Dan dalam prosesnya juga kami tentu saja banyak konsultasi, banyak ngobrol terutama dengan Mas Butong di sini ya, yang pelan-pelan mudah-mudahan bisa berlanjut terus ya, menjadikan Artjok ini sebagai sebuah event yang inklusif. Nah, misalnya beberapa upaya yang kami lakukan adalah juga
berusaha memberikan akses ya pada akses fasilitas ya, fasilitas fisik. Ini tanggung jawabnya Mas Heri sebetulnya yang apa namanya perlu dukungan sebetulnya dari Bapak Ibu semua ya gitu ya. Karena secara de facto misalnya ruang-ruang kemudian infrastruktur fisik yang tersedia di Jogja ataupun di Indonesia pada umumnya belum cukup ramah gitu ya pada pengunjung ya, terutama pengunjung difabel misalnya, kemudian para manula, bahkan anak-anak ya saya lihat gitu. Jadi ini juga yang ingin kami rintis melalui Artjok tahun ini, dan inilah sebetulnya upaya kami untuk merealisasikan apa itu kesadaran ya, jadi kesadaran tentang inklusivitas itu tadi. Program-program yang kami upayakan juga berusaha mengakomodasi hal itu, dan tidak hanya pameran tapi juga program edukasi yang nanti dijelaskan oleh Mas Gading ya. Kami mencoba merintis itu, dan juga sebetulnya hal lain yang perlu saya sampaikan bahwa untuk pertama kalinya tahun ini Artjok akan sudah membuka sebetulnya ya kesempatan untuk partisipasi anak-anak dan remaja, yang menurut saya juga bagian dari keinginan kami untuk menjadikan festival ini lebih inklusif gitu ya, karena kita tahu selama ini festival seni rupa kontemporer itu selalu hanya untuk mereka yang disebut profesional begitu ya, padahal anak-anak juga punya kesempatan untuk bisa menunjukkan bakat mereka, kreativitas mereka melalui festival semacam ini. Jadi dua bulan ke belakang kami membuka panggilan untuk anak-anak dan remaja, dan antusiasmenya sangat bagus ya, apalagi di Jogja yang memang sepertinya iklim untuk berkreasi begitu ya, dari anak-anak ini begitu kondusif ya, dan alhasil kami menyeleksi jumlahnya, saya lupa Mas Bambang dan Mbak Nilu mungkin ingat ya, anak-anak dan remaja 14 anak yang karya-karyanya nanti akan bersanding dengan karya-karya seniman tanda petik dewasa ya, seniman profesional gitu. Dan ini saya kira juga belum pernah dilakukan oleh event seni rupa kontemporer lain. Dan selain itu kami juga mengupayakan dialog dengan seniman untuk bisa menghadirkan karya-karya yang juga ramah untuk anak-anak gitu. Jadi nanti ada satu section yang ini juga mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh Mas Pemat di edisi berikutnya, yang kami sebut dengan Artjok Kids, di mana karya itu disediakan oleh seniman, difasilitasi oleh seniman, tapi dalam kegiatan sehari-harinya itu akan diaktifkan oleh anak-anak gitu. Nah itulah kurang lebih yang beberapa upaya kami untuk membuat sesuatu yang baru di Artjok tahun ini. Dan tentu saja sebagai ciri khas dari Artjok adalah karya fasad gitu ya, atau karya yang tadi disebut oleh Mas Pemat sebagai representasi dari gagasan tentang kesadaran ini nanti yang dikerjakan oleh Mbak Christine. Nanti Mbak Christine bisa cerita lebih banyak, yang juga diarahkan ke sana ya, ke bagaimana menjadi aksesibel, menjadi lebih terbuka untuk berbagai lapisan pengunjung begitu. Kurang lebih seperti itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk karya yang saya buat di event Artjok tahun ini, mungkin saya berangkat dari krisis manusia yang kita sama-sama alami ya. Ada sebuah kondisi yang memang harus kita benar-benar perhatikan untuk bagaimana kita melihat ke depannya ya. Jadi di karya ini saya mau mengangkat sebuah ide yang bisa berbicara lebih tentang usaha ya, sebagai manusia yang
memang lebih aktif, yang menjaga aktif sebagai pribadi untuk tetap benar-benar sebagai makhluk yang hidup. Jadi di karya ini saya memakai satu makhluk hidup yang memang mempunyai satu kualitas untuk survive yang cukup luar biasa, dan saya pikir kalau kita bisa selalu mencari dan menemukan suatu standar untuk kita bisa selalu aktif, bergerak, berusaha, ini akan bisa memperpanjang jalan berpikir kita ke depan ya, untuk satu kondisi yang rumit, yang sulit. Dan saya pikir kalau satu makhluk yang saya beri nama di sini adalah denominator, itu artinya dia memiliki satu kemampuan yang tidak pernah mencapai nilai 0 atau 0. Jadi ini saya bisa katakan sebagai sebuah ide untuk menempatkan standar aktifnya seseorang ya, aktifnya individu. Dia bisa berusaha maksimal sebagai individu yang mengejar bidang duniawinya dan juga mengejar usaha-usaha terbaiknya untuk mempunyai sisi humanis yang tetap tumbuh ya. Jadi saya pikir keduanya kalau bisa berjalan dengan baik bersama-sama, manusia juga mempunyai satu kegiatan yang real, yang praktek yang nyata, bahwa dia tidak menjadi tawar hatinya ya. Jadi di sini saya memakai satu makhluk hidup yang mungkin kelihatannya cukup atau mungkin sangat lemah ya, karena dia hanya bisa dilihat dari satu alat mikroskopik dan mungkin cukup fragile, tapi sebetulnya dia memiliki satu kemampuan survive yang luar biasa. Jadi saya pikir kalau setiap individu kita mempunyai satu ide untuk terus mempunyai standar yang terbaik, ini akan bisa membantu kita untuk lebih memperpanjang kualitas kita sebagai makhluk hidup yang sebenarnya. Saya kira gitu ya. Terima kasih. Baik, selamat siang. Saya akan bicara teknis nih. Yang paling menggembirakan dari penyelenggaraan Arjok tahun ini, tapi sekaligus membuat kami juga nervous ya, adalah bahwa Arjok tahun ini akan bertemu kembali dengan publik setelah 2 tahun nggak jelas. Itu sangat menggembirakan, tapi juga di satu sisi kami mengistilahkan apakah Arjok tahun ini kembali normal, tapi kayaknya kita sama-sama tidak tahu istilah normal itu apa gitu. Jadi kami masih bahasa Jawanya minggring-minggring lah, tapi kami yakin bahwa Arjok 2022 akan kami buka untuk publik. Arjok tahun ini, Arjok 2022 Arts in Common Expanding Awareness, akan kami buka pada tanggal 7 Juli 2022. Tapi hari itu adalah hari untuk teman-teman media dan teman-teman undangan. Jadi akses untuk publik akan kami buka pada tanggal 8 Juli 2022 hingga 4 September 2022. Yang juga turut menggembirakan karena kemudian Arjok tahun ini kita buka untuk publik adalah kembalinya program-program penyerta. Tadi sudah colongan disampaikan Bu Eni, Mas Agung, Mas Heri, bahwa program daily performance akan kembali hadir tahun ini. Tapi kalau kemarin judulnya daily, jadi tiap hari gitu. Hari ini kita tahun ini kita di hari Sabtu dan Minggu saja. Jadi rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu semuanya bisa menghabiskan waktu akhir pekan selain nonton pameran juga nonton pertunjukan di Arjok.
Dan di tahun ini kami cukup bereksperimen mungkin gitu dengan mencoba mempertemukan teman-teman seniman pertunjukan dengan teman-teman perupa. Bagaimana kemudian teman-teman pertunjukan nanti akan berusaha menghidupkan karya-karya yang akan berada di dalam ruang pamer Jogja National Museum. Sifatnya jadi semacam residensi pendek gitulah. Teman-teman teman-teman seniman pertunjukan nanti akan mengolah kembali beberapa instalasi yang ada di dalam untuk kemudian diterjemahkan ulang, dipresentasikan ulang menjadi satu bentuk karya pertunjukan. Selain itu, kami juga mencoba mengembalikan program educational program kami, rangkaian program educational program ada Meet the Artist dan exhibition tour, yang di 2 tahun sebelumnya kita harus berjumpa melalui layar, tapi ini kita mau kembalikan lagi ke kitohnya, yaitu publik bertemu dengan seniman, publik bertemu dengan kurator, itu secara langsung di ruang pamer. Jadi kami berharap kemudian interaksi-interaksi antara seniman, kurator, para penonton itu dapat terjalin dengan lebih cair mungkin di pelaksanaan Arjok tahun ini. Selanjutnya, menyambung dari yang disampaikan Mas Agung Hujatnika tadi, kami meluncurkan Inclusive Art Program. Ada beberapa lokakarya yang akan diampu oleh seniman secara langsung, dan dengan melibatkan peserta-peserta mulai dari rentang peserta anak-anak, remaja, dan juga teman-teman yang berkebutuhan khusus. Yang kemudian perlu kami garis bawahi juga bahwa di sini bahwa kami tidak ingin berusaha menciptakan eksklusivitas baru gitu dengan memisah antara teman-teman yang berkebutuhan khusus dan tidak, tapi kemudian di sini peserta-peserta yang hadir di beberapa lokakarya di Inclusive Art Program ini adalah campuran gitu ya, semuanya dapat terlibat dengan kategori-kategori usia tertentu gitu. Dan juga tahun ini program Jogja Art Weeks yang beberapa tahun belakangan selalu ditemani, selalu didukung oleh Bapak Ibu Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan hadir kembali. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa Jogja Art Weeks adalah sebuah media publikasi bersama untuk menghimpun informasi tentang peristiwa-peristiwa seni yang terjadi di rentang waktu bulan Juni bahkan sampai bulan November 2022. Jadi untuk teman-teman rekan-rekan luar kota atau Bapak Ibu yang mungkin menghabiskan waktu di area Arjok itu cukup seminggu aja gitu, setelah itu untuk menghabiskan waktu di area Yogyakarta tidak akan kehabisan acara, karena akan banyak program-program, akan banyak peristiwa-peristiwa seni, tidak hanya pameran saja, tapi juga ada banyak pertunjukan, ada banyak diskusi, ada banyak pemutaran film yang akan terjadi di Yogyakarta pada rentang waktu tersebut. Jadi ya, selamat datang kembali Lebaran Seni di tahun 2022 gitu. Dan lebarannya offline ya tentu saja gitu. Amin. Yang terakhir, program Art Care juga akan hadir kembali tahun ini. Ini satu program perupa berbagi. Kebetulan inisiatornya Pak Heri Pemat sendiri. Bagaimana kemudian ini tahun ketiga kami melangsungkan program Art Care bersamaan dengan program Arjok. Satu program perupa berbagi di mana kami menghimpun donasi berbentuk karya dari semua perupa sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, bahkan tidak hanya berdomisili di Indonesia saja, untuk mengirimkan karyanya, yang itu kemudian kita jual dan hasilnya akan kita donasikan kepada teman-teman yang berhak. Program Art Care, hasil dari program Art Care di tahun 2020 sudah kami salurkan menjelang pelaksanaan Arjok 2021,
Dan tahun ini pada pelaksanaan Arjok 2022 kami juga akan salurkan hasil penjualan art care yang terjadi di tahun 2020 tahun lalu akan kami salurkan pada tahun ini juga tentu saja kepada teman-teman yang berhak. Dan tahun ini program itu masih akan hadir, kami masih menghimpun dan itu terus-menerus tidak berhenti selama rentang waktu penyelenggaraan Arjok. Untuk kemudian nantinya hasil dari penjualan tahun ini nanti juga akan kami salurkan di tahun berikutnya. Mas Heri mau mengelaborasi untuk art care? Nah, untuk tiket kami juga akan buka pre-sale ya. Kami juga akan buka pre-sale tiket. Tiket tahun ini harga normalnya seharga 75.000. Pre-sale kami akan kami luncurkan mulai besok. Lengkapnya ada di website kami di arjok.id. Jadi kalau rekan-rekan Bapak Ibu yang ada di luar kota gitu, kalau mau segera mengamankan tiket masuk untuk Arjok, jadi silahkan bergabung di presale penjualan tiket presale kita. Yang informasi lebih lanjutnya dapat diakses di website kami. Yang terakhir, kami tidak tahu pasti, tapi sebenarnya mungkin virus ini masih mengintai, entah ada di mana, di satu sudut gelap gitu mungkin, itu kemudian perlu membuat kita sama-sama perlu masih menjaga diri kita masing-masing, menjaga kanan kiri kita masing-masing. Jadi Arjok 2022 dapat terlaksana dengan baik. Itu saja. Sampai jumpa di Jogja National Museum 7 Juli 2022. Kategori tiket ya. Jadi untuk dewasa itu akan kita seharga Rp75.000. Kemudian untuk anak-anak itu di Rp50.000, dan di usia 6 tahun ke bawah tidak kita kenakan biaya. Dan untuk karena kita masih kembali seperti format tahun 2019, untuk mengakses panggung belakang itu teman-teman bisa langsung datang. Kali ini area panggung belakang di area Jogja National Museum di Pendopo Ajiasa. Jadi kalau biasanya kita main outdoor nih gitu, kita sekarang main indoor lah. Karena itu kemudian buat kami juga akan cukup bisa sedikit berguna buat kami untuk mengendalikan massa. Mengendalikan publik, itu nanti tiket bisa langsung dibeli di lokasi. Betul, ya, Mas, ya? betul. Tiket bisa langsung dibeli di loket di area Jogja National Museum ya. Silahkan datang. Ya, mungkin saya juga ingin bertanya lagi kepada Mas Heri terkait dengan keberlanjutan Arjok dan perhatiannya pada inklusivitas nih. Strategi apa yang terbayangkan akan keberlangsungan Arjok ke depan terkait hal itu, juga apa saja yang nantinya akan menjadi komitmen? Baik, Bunyi, terima kasih. Iya, sebenarnya itu merupakan cita-cita Arjok ya. Jadi sebenarnya mestinya tidak menunggu pemantik, pemicu, atau menunggu tema ini hadir di tahun ini. Sebenarnya itu sudah menjadi tekad di mana Arjok sejak disampaikan kepada teman-teman media ataupun pengamat seni gitu, bahwa Arjok ini kualitas standarnya internasional atau bertaraf internasional, dan saya tidak pernah mengatakan itu, tapi kalau berkualitas internasional monggo gitu. Oke, kita hanya sepakat dengan teman-teman penyelenggara maupun seniman, kita berkolaborasi dalam menciptakan sebuah peristiwa itu sebaik mungkin. Kalau kemudian itu dikatakan internasional, saya belum sepakat. Karena apa? Adalah kekurangannya biasanya di wilayah, selalu ya, itu di wilayah infrastruktur. Jadi ini merupakan mungkin titik di mana kita itu bisa mengingatkan kepada siapapun, baik kita seniman, penyelenggara, ataupun juga mungkin pemangku kebijakan ya, di mana kita mesti memperhatikan tempat di mana kita membuat event selalu mengacu kepada inklusivitas. Jadi kita memberikan fasilitas pada siapapun. Dan di Arjok
kenapa selalu dari dulu selalu kita menyampaikan bahwa ini belum ramah difabel, itu dari sejak tahun 2000, sejak awal Arjok lah itu, karena kita tidak memberikan fasilitas tertentu untuk itu gitu. Dan apalagi setelah kita pindah di JNM ya, pada sekarang ini kita ada 3 lantai yang selalu kita keluhkan ketika ada teman-teman dari penyandang disabilitas, kita selalu kita menawarkan hal-hal yang kemudian manual gitu, artinya walaupun selalu keberatan tapi kita selalu menawarkan itu karena itu untuk menerima kan kita selalu mendapatkan kritik walaupun kita sudah mengantisipasi dari awal. Nah, cita-cita saya jelas nantinya ke depan gitu, mudah-mudahan kesempatan-kesempatan yang entah itu dalam bentuk apapun kita akan selalu mengacu pada apa yang kita harapkan pada tema hari ini gitu ya. Lahirnya Arjok Kids, kemudian infrastruktur yang bisa diakses oleh semua orang gitu, dan juga tentu tanpa mengurangi kualitas kita akan mengarah ke sana. Itu harapan dari dulu sebenarnya. Arjok pengen memberikan akses kepada siapapun ya, mungkin karena keterbatasan tempat, mungkin tidak terlalu besar. Sementara gagasan, keinginan, mimpi kita semuanya ya yakin besar gitu ya, dalam arti luas, kita bisa memberikan ruang pada siapapun, selalu terbatas dengan ruang itu sendiri. Sehingga harapan saya sih itu dari mumpung ada Ibu dari Dinas Kebudayaan, ini menjadi kita bersama walaupun sudah dicanangkan semuanya ya. Apa yang menjadi keinginan kita semuanya ini masih dalam perjalanan ya Bu ya, masih dalam proses. Memang itu tidak mudah dan juga tidak murah gitu ya Bu ya. Ini harapan-harapan kita semua bertolak dari tema tahun ini tentang kesadaran, mudah-mudahan menyadarkan semua orang dan membuat kita semangat. Kita menghormati harapan semua orang juga, dengan kebersamaan, dengan kolaborasi, dengan seluruh apa yang kita punya di Jogja, dan tentu yang dimiliki oleh seniman, kekuatan seni, mudah-mudahan itu bisa diwujudkan. Itu aja sih harapan saya. Terima kasih.